Andaikan saja pahala menuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking pahalanya nggak kelihatan. Duduknya di majelis taklim kita dicatat pahalanya sama seperti orang jenguk orang sakit, 1000 orang sakit. Pernah kita jenguk 1000 orang sakit? Oleh sekarang, nggak boleh jenguk orang sakit di rumah sakit, kagak boleh kan? Dibatasin jenguk nggak boleh, atuh aja udah jagain begitu kan? Rumah sakit kagak benar juga kadang-kadang. Bener bang, saya kesel banget tetangga, bolnya melonot, sakit ambil dibawa ke rumah sakit, kata kopi. Saya ngomong sama dokter, apa hubungannya bol sama virus, kata gitu. Apa aja kopan. Yang objektif bukan berarti kita nggak nurut aturan pemerintah, enggak. Kita disuruh pakai masker, udah paling nurut dulu kan. Rakyat udah paling nurut pakai masker, pakai cuci tangan, jaga jarak. Bener kita sama rakyat paling nurut udah, nggak pakai masker, razia, tangkap, suruh push up. Bener, itu push up juga datang, ya push up lagi, suruh nyanyi, nggak pakai anu pelanggaran, udah masih kurung gatang, masuk kurung gatang kita dihukum. Udah paling nurut. Apa bang, mau ya? Ini masuk nih, terus masuk. Ya, ini masuk nih sini. Nah. Terus besek bawah, besek ketinggalan lagi. Tandingin itu. Jadi pahalanya luar biasa kita ngaji, kumpul pengajian. Ilmu yang manfaat diajarin buat orang banyak, itu yang bakal nemenin kita ntar di dalam alam barzakh. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasul apa? Amalan kebaikan seorang mukmin setelah tiada. Beliau bilang awwaladan sholihan tarkahu, dia meninggalkan anak yang soleh. Meninggalkan anak yang soleh, insya Allah anak doain. Maka ini haul menandakan baktinya seorang anak kepada orang tua. Kita kadang-kadang orang tua bang, masya Allah sering lupa. Almarhum wal maghfurah Ki Haji Abuya Nurul Anwar, putra dari Al-Maghfurah Ki Nur Ali yang belum lama meninggal. Beliau waktu ngaji, saya ngaji sama beliau bilang berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada orang tua yang udah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sering lupa. Doain orang tua yang udah nggak ada. Mumpung beruntung bang kita kalau masih ada orang tua. Karena kita miris. Nyak kalau tua tuh orang tua balik kayak bocah bang. Kita datang ke rumahnya, jangan buat tentengan, gak ngarepin mak yang beli begitu. Setelah kita datang, kita rogoh, duit kita ada cepean, genggengin, udah dirapat tuh duit, digenggemin, diciumin duit mana nenek. Pakai ngomong lagi deh, ya mat, lu pakai bagi gua. Emang lu punya duit mat, anak lu kok gimana? Masih mikirin anak. Berdoain mat biar sehat, rumahnya murah rezeki, sehat badan, bisa ngurusin orang tua, bisa ngurusin anak. Emak duanya meruntuk kayak petasan baru. Main rumahnya boro-boro, nyak masa apa bang hidup banyak hidup rumahnya. Nyanyi pakai cincin, apa cincin manji, rorodi di jalakan, bagaimana mau berkah. Ada bocah hitung-hitungan bang, ada bocah. Bapaknya meninggal 7 malam, dia begadang tahlil, ngurusin beli ini buat tahlilan. Pakai ngomong, aduh kan capek banget dah ngurusin nenek-nenek meninggal, ngurusin bapak meninggal 7 malam ini, dan begadang mulu, kurang tidur ya, mana duit begadang. Lalu
Si Romen, lu baru 7 malam ngerawati ngurusinnya bapak lu yang udah kagak. Lu baru 7 malam, lu berapa tahun dirawati sama orang tua lu? Dari masih kecil berapa bulan, berapa tahun lu rawati? Biasanya emak kagak hitung, apalagi bapak apalagi, emak apalagi, juga kagak hitung loh bang. Kalau mama ya apalagi dan emak dah. Bapak ada jasanya. Kita orang laki, emang akal kita banyak. Tahu sendiri ngerasain, sekarang kita jadi orang tua, kemarin masih jadi anak, sekarang udah ngerasain orang tua, punya anak, jadi orang tua. Bener orang tua ngomong dulu, entar lu rasain kalau udah punya anak, entar lu rasain kalau punya anak, bener bang. Bener, otak pikiran kita puyeng, kita olah tuh otak, pulang nyari nafkah, panas kepanasan, hujan kehujanan tuh orang tua laki, pada kagak pulang. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, emaknya useng itu yang lah bang, nih mau jam mata yang masih melek aja bang. Lu apa orang laki akal lu banyak, takut-takutin ya bang, bocah tidur. Lu bapak kita mau akal banyak, ya keluar rumah ngompet, pikiran jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong tidur, ada anjing di samping. Tidur, awas digigit tuh. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Tuh, padahal bapaknya yang ngaji-ngajingin. Habis segitu kita bang akal orang laki. Orang pun nggak tahu kenapa kita di luar bagaimana nyari duit, benar? Iya. Apalagi jasanya emak. Sehebat apapun seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, tuh anak punya titel doktor, profesor, SHM, MBA. Sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler dia punya. Anak bang, biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai, udung-udungnya kayak ban Vespa, sorban nyengser, disebut al-mukarram, selama 4 bulan mana-mana dijemput, diarak pakai marawis, pakai handroh, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Bagaimana cuma bawa emak. Lihat orang tua kita, masya Allah bang. Apa orang tua kan buat anak, bener bang. Jadi buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua, jarang. Bener. Iya tuh orang tua kita. Dikit-dikit buat anak. Apa aja buat anak? Malam takbiran. Gini kita suruh, neng nganterin sono, makanan apa kayak minyak sono. Bawain, kalau nggak disuruh bakal dibawain. Berikutnya, minyak nih saya bawain apa, nggak bawa apa, ya lebaran tuh patung minyak mau opor ayam lo pakai masih gua neng, memang lu ada menebut ya buat anak lu, tuh masih mikirin anak. Kalau dulu punya ayam dari mana lu opor, kalau taunya ini bocah banyak ayam sahabat tahu diambil. Memang lu ada, udahnya itu ya masih mikirin cucunya. Malam takbiran dia bawain. Habis sembahyang itu setengah 8 guru-guru udah naik aja pelan dandan yang rapi, bocah pakai baju yang baru di pelan kita lebaran menyak. Yang pertama kita datangin pasti orang tua. Datang lebaran ya Allah setengah 8 kelar bayang Id, nangis dia assalamualaikum ya gua ya Allah maafin ya saya lebaran ya maafin gua nangis sampai ngomong kagak jelas bang, maafin ya nangis dari jam 8 sampai jam 11. Nangis salahnya sama orang tua, lama nangis lapar ya. Makan dulunya belum makan, belum makan dong, iya, belum makan, no tupat, no opor, gini lemari yang bawa ini tuh, dia makan lagi mendasar nggak punya pikiran, dia bawain dia makan, tuh masih kita disisain buat anak, tuh orang tua. Hari pertama kita datang sama orang tua lebaran, hari kedua, ketiga, bapak emaknya dia telepon, ya bapak ke rumah, ngapain, jagain rumahnya. Saya mau punya saya mau berangkat ini ke Ragunan, mau jalan-jalan lebaran sama buok dulu, nenek tinggal di rumah, suruh jagain rumah, tuhnya beras tuh saya tebus tuh mana di lurah, tuhnya tugas tuh bersih bebek tuh salah masukin dan gedungnya, bro, jagain rumah sini saya berangkat, bikin timpel segede, batal guling, buat dibawa, dimakan aja anak semua, semuanya ditinggal bapaknya ke sungai. Dia berangkat memilih anaknya ke Ragunan
bilang tikar makan bareng sama keluarga banyak, keluarga macan di belakang. Orang ajak sekali-kali mak kita nyak ikut ayo Ragunan, sampai di Ragunan bukan pintu Bayak, buat pintu macan, jolongin. Kalipus kalau tahu tanggung kita berapa orang tua. Majak anjolnya, akhirnya anjol mandi, lepinnya diancol sama, biarin lu kuat serius. Iya, kan begitu caranya bang, makanya ini haul manfaatnya buat anak. Manfaat haul bermanfaat buat siapa? Pertama, buat orang yang bikin haul. Anak cucu mantu Haji Heri keluarganya semuanya girang nih, jauh-jauh hari udah rapat mau bikin haul. Anak yang tua yang pebontot kumpul musyawarah mau bikin haul. Anak pertama, yuk kapan kita bikin haul ini? Nanggalin udah, iya udah buka omongan nih. Pertama, ayo siapa yang mau ngasih apa? Ya udah. Anak yang kedua biarin dah urusan catering gua, semuanya biasa urusan gua tak boleh nanggung. Ya udah. Anak yang ketiga, terus bagaimana? Kira-kira siapa yang kita undang ini? No, jadi ajak mata romen, kira undang semuanya buru-buru. Ya udah, terus sampai drama. Anak yang ketiga ketile. Gampang dia, kalau gampang dia amplopnya ya. Kalau dia amplopnya paling 5 juta. Biarin dong orang lain musyawarah, ditawa aja. Orang musyawarah ceritanya. Musyawarah keluarga. Ya udah, gimana urusan? Ya gini dah. Anak yang butut ya, membuat kerja ada begini. Naik kopi biarin dah, kemarin tugas gue ngelang tikar aja dah. Ada juga pahalanya. Luar biasa bang, jauh-jauh hari harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin malam ini sama Haji Heri dan keluarga, saya yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Enggak ada ruginya ngurusin orang tua bang, berkahnya luar biasa. Tahadus bini mas saya keluarga 9 orang, cewek semua bang, buat semua pongkos saya dong laki dewek. Bapak udah kagak 12 tahun haul bikin haul, tidak lagi. Memang semua cewek keluarga. Mungkin kita punya otak, punya semua, tetap alhamdulillah. Tapi ketemu waktunya bikin haul. Kiai pada datang, guru pada datang semuanya, berkah habis ratusan juta. Enggak punya, besok datang lebih dari itu lagi. Kenapa? Yakin ngurusin orang tua nggak ada ruginya. Nah, jangan pakai ngeluh ya, dan boro-boro bikin haul, ya dan suet banget bang. Orang tua nggak ada ruginya bang. Bermanfaat buat yang bikin haul. Yang kedua, haul ini bermanfaat buat siapa? Buat orang yang dihaulkan. Almarhum Bapak Haji Kari girang dapat kiriman doa. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat fa in kanat khairan istabsyaru. Amal perbuatan anak, cucu, mantu semuanya pahalanya disampaikan yang baik buat orang tua yang udah nggak ada. Ketika amal kebaikan itu disampaikan, orang tua yang udah meninggal dunia dalam kubur istabsyaru, girang gembira. Bapak Haji Kari malam ini senyum girang dapat kiriman doa dari anak cucunya. Alhamdulillah. Yang ketiga, haul bermanfaat buat siapa? Buat orang yang datang haul. Kita nih yang malam ini datang. Mana manfaatnya? Pertama, bisa silaturahim. Yang kedua, kita diingatkan kembali bahwa kita bakal nyusul seperti almarhum Bapak Haji Kari. Kita kan lagi nunggu giliran doa. Makanya orang meninggal dunia disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Raji'un artinya pulang. Kita semua nanti bakalan pulang. Hakikatnya pulang sebenarnya enak. Yang namanya pulang haji kayak apa? Selesai kita melaksanakan tawaf wada, udah kebayang tuh genteng rumah kita. Ya Allah, kangen banget sama aku, kampung halaman, sama keluarga. Pulang girang nyampe rumah, ketemu keluarga. Kangen 40 hari nggak ketemu. Enak sebenarnya pulang. Dulu zaman kita SD ada guru yang galak. Pelajaran kita agak demen, diumumin sama kepala sekolah, berhubung anak-anak ustaznya gurunya kagak datang, girang kita, anak-anak boleh pulang bola tas kita sangkil langsung bang, lompat dari atas meja, boleh pulang, girang. Kenapa? Karena memang pulang enak. Lebaran kita pada pulang kampung, mudik, girang. Kenapa? Ketemu keluarga, pulang. Kangennya luar biasa lama gak ketemu. Pulang ke kampung halaman, suasana kampung halaman enak, indah. Udah kebayang tuh, sampai di kampung halaman girang ketemu keluarga yang udah lama gak ketemu.
pulang itu sebenarnya enak. Setelah kita tinggal di Sukapura, kita bakal pulang ke alam barzakh. Enak gak? Enak. Nah lu dan kata enak kalau besok berat masih lidah ngomong enak bang, masih ada yang gantungan di hati. Kenapa masih belum enak kita kata diucapin di mulut? Karena di hati masih ganjel. Kenapa? Bekal belum cukup, bekal belum. Makanya kita disuruh nyari bekal. Orang mati bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tuh kalau bawa, kalau diikutin, yang jelek ngikut, yang bagus pun ngikut. Maka kita disuruh ingat-ingat mati. Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah dan ada beliau cerita. Apa cerita beliau? Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Nanya apa ya Rasul? Apakah nanti ada dari kalangan umatmu orang yang mati dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid? Jawab Rasulullah, ada. Siapa mereka ya Rasul? Mereka lah orang yang selalu mengingat kematian. Di dalam sehari semalam 20 kali ingat kematian. Tuh nanti dikumpulin bersama orang yang mati syahid 20 kali ingat mati. Kita kan ingat mati ada orang mati doang Pak. Bener? Ya mati dah. Udah segitu doang. Bisa bayangin, udah antar ke kuburan. Kuburan bukan banyak tangki, pernah merokok, kompok aja ya kan. Kadang gotong doang ke rumah. Gotong mayat, gotong sampai masjid dia kagak masuk ke dalam. Kagak mau sembahyang, kagak bisa. Nungguin di luar yang sembahyang dikit. Makanya Masya Allah diingetin mati supaya kita bawa bekal yang bagus. Allah nyatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara Pak. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main apa juga, main bola dibatasin waktu 45 kali 2 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu tuh waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Gareth Bale, Neymar Jr. Boleh ngapain Mbak? Dia tahu waktu dibatasin, makanya cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak. Liga Champion musim kemarin kan yang menang kan itu si Bayern Munchen. Bayern Munchen lawan PSG. Bener ya Bang ya? Tahu, makanya kita juga sama, hidup dibatasi waktu juga Bang. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tahu kita waktu dibatasin, maka cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Jangan kita ngerasa muda, masih muda Pak Ustaz, jauh mati, kagak, mati mengacak. Mati mengacak Pak. Kadang kongnya segar, cucunya duluan. Kita nggak tahu. Belum lama ada 2 bulan, 3 bulan yang lalu engkong saya meninggal. Umurnya 108 lebih. Duluan dia, anak cucu pada mati udah duluan. Tapi beliau belakangan matinya. Jangan kita ngerasa muda. Muda, cakep, cantik, terkenal, nikah, gila, mati sampai sekarang. Ada Risma, Sumayu, Kopi Mercury, itu masih pada perawan itu. Enggak sih tuh orang perawan mati. Belum lama si Asraf, lakinya BCL, Bunga Citra Lestari Bang, 40 tahun, ganteng, keren, mati. Meninggal 18 Februari 2020 kemarin. Berarti kalau seorang istri ditinggal mati sang suami, menurut ilmu fikih masa idahnya 4 bulan 10 hari. Saya hitung-hitung 29 Juni habis masa idahnya kemarin si BCL. Baik, kan saya hitung-hitung Pak. Masa lagi ngecek. Ya Allah, 40 tahun. Olga Saputra, artis 32, bocah masih muda banget itu. Lagunya tengil, laku 32, masih muda. 32. Nyusul tuh, Ade Nampung, pelawak, pada gede gemuk. 38 dia.
Temen yang nyusul Budi Anduk 40, Budi Anduk 40 tahun. Haji Mas Said duluan lagi 40 tahun. Haji Mas Said lakinya Angelina Sondak yang pusal mati. Ricky Jo penyiar bola mati pas 1. Jupe Julia Perez masih muda lagi tuh 37 mati. Jupe 37 Jupe. Ramai foto yang menayangin dia. Dan yang komentar di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Jupe emang saya lihat bebannya. Beban hidup. Beban hidup bang, sama aja pikiran beban hidup. Ya kan, mak bapaknya bisa pacaran sama Gaston kan hianatin mulu. Beban hidupnya. Beban hidup. Saya punya teman Ustaz Jepri Uji, ganteng keren, suaranya enak, 40 tahun 3 hari umurnya, baru ulang tahun 3 hari, naik motor Ninja Kawasaki 650 cc. Baru itu baru keluar, kencang banget kebut, tengah malam nabrak pohon palem, kejedot palanya, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem, mati. Maka jagain pala. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Ini lagi bayangin pala, pala komang-komang. Permainan dan sandiwara. Yang namanya main ada batas waktunya. Yang namanya main ada yang ngawasin. Siapa yang ngawasin? Wasit. Jalannya pertandingan yang ngawasin wasit. Wasit itu kan asal kata dari bahasa Arab. Wasafo artinya tengah-tengah. Wasit nggak pihak sono nggak pihak kemari. Siapa aja wasit? Banyak. KPU wasit, Bawaslu wasit, polisi wasit, TNI wasit. Aku boleh bilang sono bilang mari.